sadar. Dimanapun dia berada, itu sangat mungkin berproses. Dia diam atau berbicara, dia berjalan atau duduk, dia makan atau dia minum, dia berpakaian atau apapun yang namanya manusia seperti ini, itu sangat mungkin untuk berjalan. Maka orang yang berbuat diterima, biasanya dia sangat hati dalam hal apa saja. Karena dia menyadari bahwa dia akan maksud yang sangat mungkin berjurus dalam dia tetap yang kedua, ya Rabbi qalbi al-faraha ghaiban wal husna syahid. Kenapa? Orang yang bertaubat pasti merasa apa yang dilakukan di dalam beribadah ini masih jauh dari kesempurnaan. Dia melakukan kewajiban ataupun perintah ini masih jauh dari sempurna. Begitu pula menghindari kemaksiatan, itu juga jauh dari apa yang semestinya. Sehingga yang ada pada dirinya bukan rasa suka, tapi rasa susah. Rasa susah bahwa dia masih sangat banyak dosanya. Dia masih sangat banyak kesalahannya. Dia masih banyak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia masih banyak tidak bisa menghindari apa yang semestinya dilarang oleh Allah. Jadi ya Rafi qalbi al-faraha ghaiban wal husna syahidan. Sehingga senang-senang itu tidak banyak dia lakukan. Karena sebetulnya memang hidup kita ini seharusnya susah. Delok dosa-dosa sing gak mandek iki. Delok kesalahan yang tidak pernah berhenti ini. Yang mulai dari tidur sampai bangun tidur atau dari bangun tidur sampai tidur kembali gak pernah lepas dari dosa. Bahkan kalau dihitung-hitung, dikalkulasi antara amal baiknya dengan amal jeleknya lebih banyak amal jeleknya. Wong sing tutup, wong sing tobatnya diterima, itu biasanya melihatnya seperti itu. Tapi nak orang itu tidak merasa tobatnya atau kalau orang itu tobatnya tidak diterima, maka dia akan merasa aku wis kakean ibadah. Dosaku wis gak pateo akeh. Nglakoni maneh ora apa-apa. Mungkin ngono bahasanya. Nah, ini kira-kira pandangan seperti ini menjadi milik kita apa enggak ya? Bahwa rasa susah itulah yang tampak, sementara rasa senang itu yang berkurang. Jadi dalam bahasa yang lainnya, bahwa khaufnya, rasa takutnya itu sangat besar. Orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bersamaan dengan itu dia juga punya sifat roja atau harapan bahwa dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang kedua kalau seseorang itu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sikap ini menjadi milik kita. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, taqarraba ahlal khairi wa taba'ata ahli syarri. Orang yang tobatnya diterima itu biasanya dengan orang-orang yang baik dia itu dekat, sementara dengan orang-orang yang jelek dia itu jauh. Sehingga sehari-hari ya pergaulannya itu tampak dia lebih banyak bergaul dengan orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh daripada orang-orang yang ahli maksiat.
Kalaupun umpamanya dia bergaul dengan orang yang ahli maksiat, itu bukan karena dia terbiasa seperti itu, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka berjuang, dalam rangka tabligh, dalam rangka dakwah, bagaimana supaya kemungkaran itu berhenti. Tapi pada kehidupan yang lainnya, dia lebih banyak berkumpul, bergaul, dekat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang muttaqin, dengan orang-orang yang solihin, dengan orang-orang yang amal baiknya itu lebih banyak daripada amal jeleknya. Dia tidak berpikir bahwa orang ini punya jabatan atau tidak dia dekat. Dia tidak berpikir ini orang kaya ataukah orang miskin. Dia ini orang yang didekati itu orang terhormat atau tidak. Yang penting bagi dia, orang yang dia dekati, orang yang dia bergaul dengannya itu adalah orang-orang yang soleh, yang harapannya kesolehannya itu menular pada dirinya dan dia bisa meneladaninya dan juga bisa mengamalkannya. Itu harapannya. Itu tanda yang ketiga bagi orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengoreksi pada diri kita masing-masing, kita sehari-hari bergaul dengan siapa. Kanan kiri kita itu siapa? Apakah orang yang ahli baca Al-Quran? Apakah orang yang ahli sholawat? Apakah orang yang ahli jamaah? Apakah orang yang ahli sedekah? Apakah orang yang ahli bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya? Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, para jamaah semua yang saya hormati, yara al-qalila minad dunya katsiran wa yara al-katsira min amalil akhirati qalilan. Orang yang tobatnya diterima itu tandanya diantaranya adalah ketika dia mendapati kenikmatan dunia yang sedikit, tampak di matanya itu banyak. Sementara ketika dia bisa melakukan amal-amal akhirat, meskipun itu kelihatannya banyak, namun bagi dia masih dianggap sebagai sesuatu yang sedikit. Nah ini barangkali kebalikan apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang itu banyak yang melakukan amal akhirat itu hanya sekedar sebagai tambal butuh. Sehingga kadang-kadang Islam itu hanya pada 3 musim. Ketika musim lahiran kita dadi wong Islam. Ono donga bersama, ono maca Quran, surat Luqman, surat Yusuf begitu. Ketika lahir diwacana sholawat, terus selamatan begitu. Yang kedua ketika terjadi mantenan, juga demikian. Semuanya ketok sebagai seorang muslim. Sing asale gak tahu kudungan malah kudungan kabeh. Sing gak asale gak tahu ngaji malah ngaji kabeh. Kemudian yang ketiga itu ketika mati baru ketok Islami. Lebihnya dari itu kadang tak tampak sama sekali keislamannya. Nah, orang yang tobatnya diterima menurut para wali bahwa kehidupan dunia yang sedikit yang dianugerahkan Allah pada dirinya itu tampak cukup bagi dia. Sudah dianggap berlebih. Sementara amal akhirat yang menurut orang lain itu banyak, bagi dia masih sangat sedikit. Meskipun dia wis haji, wis umroh, yo sregep ngaji, yo poso sunah, kemudian yo ahli sedekah, masih dianggap kurang. Itu orang yang tobatnya diterima. Kinten-kinten kula panjenengan sedaya ngoten apa mboten nggih kira-kira? Rumangsa sedekahe jek titik, rumangsa ngajine jek titik, rumangsa selawatane jek titik, rumangsa poso sunah jek durung ana, rumangsa salat bengine jek durung nglakoni. Kira-kira ngoten apa mboten? Muga-muga mawon, nggih. Muga-muga mawon. Aja sampai sebaliknya. Aja sampai wis kakean donga, wis kakean istighosah, kakean istighfar, kakean sholawatan, itu tandane tobaté gak diterima. Baik.
Kemudian yang kelima, yara qalbahu mustaghilan bima dhamina minallahi farighan bima dhamina minhu. Dia tampak bahwa apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak perlu sibuk, tidak perlu ngoyo. Apa sih yang sudah dijaminkan Allah kepada kita? Satu di antaranya, semua manusia itu pasti dijamin oleh Allah rizkinya. Sebagaimana ayat Al-Quran menyebutkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu kehidupan makhluk yang hidup di muka bumi ini yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tobatnya diterima oleh Allah, maka dia tidak pernah susah urusan rezeki. Dia tidak pernah susah urusan rezeki. Dia memiliki pandangan bahwa saya hadir di dunia, ini adalah kehendak Allah. Karena saya hadir di dunia ini adalah kehendak Allah, maka segala apa yang menjadi kebutuhan saya pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kok wonten tiyang sing rumangsa kurang, iku wong sing gak yakin karo jaminane Gusti Allah. Sebetulnya cukup. Semua orang yang hidup di dunia ini, laki-laki ataukah perempuan, orang desa atau kota, itu semuanya dijamin oleh Allah kehidupannya. Pasti dicukupi. Pasti dicukupi. Tapi kemudian kalau ada orang merasa dirinya tidak cukup, nah itu nampaknya dia itu karena salah persepsi. Sebetulnya cukup. Tapi karena ketamaan orang inilah, maka sebetulnya sesuatu itu menjadi tidak cukup. Maka jarine wong tuwek-tuwek biyen ngeten. Urusan rezeki iku pasrahnoe kaya ning nggone Gusti Allah, kaya sampean pasrah diundang hajatan ndek tetangga. Wong itu kalau diundang hajatan di tetangga, turu utawa gak turu, mulih nggawa berkat apa mboten? Mesti nggawa berkat, pokoknya gak pindah-pindah ae. Mesti untuk berkat. Dan yang repot ngurusi berkat, itu sing diundang apa sing ngundang? Sing repot ngurusi berkat itu adalah yang ngundang, bukan yang diundang. Kita hadir di dunia itu seperti tamu undangan menghadiri hajatan. Karena kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kebagian dan pasti cukup. Jadi gitu aja. Mestinya. Mestinya. Tapi kebanyakan orang tidak begitu yakin. Akhirnya ngoyo ngotot sampai nabrak perkara sing gak oleh agama. Nah, orang yang tobatnya diterima tidak begitu. Orang yang tobatnya diterima, dia pasti merasa pas, merasa yakin dengan jaminan Gusti Allah termasuk urusan rezeki. Termasuk urusan jodoh, iki sing nom-nom tak kandhani. Sekabeh wong itu pasti diparingi jodoh karo pangeran. Soal rupane kaya apa, nang ndi jodhone itu ndak usah diurus. Pokoknya kene pasrah karo Gusti Allah, sing nomor 2 ana ikhtiari sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diparingi jodoh. Mulane ora usah belajar golek jodoh. Terus yang namanya pacaran dan gendaan, itu namanya belajar golek jodoh. Ora usah ngono. Bukti napa? Wong biyen-biyen mbah-mbah kula panjenengan sedaya ora ana sing pacaran. Akhirnya ya rabi kabeh. Nggih mboten? Rabi kabeh. Justru zaman saiki akeh sing pacaran-pacarane ngebut, justru kadang-kadang gak nemu jodone. Soalnya apa? Kakehan pacaran. Jadi kok ngoten kenapa? Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat di Lauhul Mahfud, roh kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sapa jodone. Niku pun wonten. Sing penting pasrah mawon dengan Gusti Allah disertai dengan ikhtiar. Tapi ketika ikhtiar ikutilah apa yang menjadi ketentuan agama, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Ngoten. Pun. Berikutnya, nomor 6, orang yang tobatnya diterima, katanya para wali, yakunu hafidhul lisani, daimal fikrati, laziman nadamati, lazimal ghammi wan nadamati. Orang yang tobatnya diterima itu biasanya lesannya terjaga. Ngomong sak ngomong dikendalikan. Ora diumbar, tidak dibiarkan liar. Dia pilih mana omongan yang bermanfaat, mana omongan yang tidak bermanfaat, mana omongan yang halal dan mana omongan yang tidak halal. Orang yang bertobat salah satu tandanya biasanya demikian. Nah, kira-kira kita bagaimana? Adakah kita menjadi orang yang seperti itu, ataukah kita masih suka membiarkan lesan kita ngomong gedabiah gak karu-karuan, bahkan cenderung nabrak kemaksiatan karena masih hobi ngerasani. Jarine tobat tapi kok ijek rajin ngerasani, bahkan gak rasan-rasan sedinoe sampai jarine kena sariawan, iku duduk tondone wong sing tobate diterima. Ngene mboten niku. Nah, daimal fikrati, sepanjang waktu selalu berpikir dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berpikir tentang nikmat Allah, berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang janji Allah, berpikir tentang ancaman Allah, itu semuanya akan memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertobat itu biasanya ingin imannya semakin hari semakin kuat, semakin kokoh sehingga tidak mudah diumbang-ambingkan oleh keadaan. Sehingga apa yang diciptakan oleh Allah coba dibaca. Sekarang banyak musibah. Ini semuanya dibaca oleh orang yang ahli tobat. Ini sebetulnya fenomena seperti ini, apa sih pelajaran yang diberikan Allah kepada kita? Begitu berpikirnya. Begitu pula ketika kita menyaksikan bahwa di Indonesia ini ternyata tanahnya gemah ripah loh jinawi. Buah apapun yang ada di dunia ini selalu tersedia di Indonesia. Ini dipikir. Itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang bertobat juga selalu berpikir tentang janji-janji Allah. Orang yang bertobat selalu berpikir juga tentang ancaman-ancaman Allah. Orang yang bertobat juga selalu berpikir bahwa Allah tetap memberikan nikmat kepada kita meskipun kita juga sering berbuat maksiat dengan nikmat tersebut. Betapa maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itulah tandanya orang bertobat. Lazimal ghammi wan nadamati, orang yang bertaubat itu juga tandanya senantiasa merasa menyesal dengan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan khilaf yang pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Sebab penyesalan itulah yang membedakan antara diri kita dengan iblis. Mengapa iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak pernah menyesal akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Maka yang namanya manusia jangan sampai terbujuk rayu oleh iblis sehingga ketika melakukan kesalahan tidak pernah merasa menyesal. Maka sedikit ataupun banyak kesalahan yang kita lakukan itu harus kita sesali. Bahkan Imam Qushairi radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang hatinya mati itu adalah orang yang tidak pernah menangis dan menyesal atas kesalahan yang dia lakukan. Sementara orang yang hatinya hidup adalah orang yang sedikit saja dia salah, dia sudah nangis. Karena khawatir kesalahan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tanda-tanda apakah tobat seseorang itu diterima atau tidak. Sehingga dengan demikian kita bisa mencoba untuk melihat diri kita, apakah kita yang sudah berusaha bertobat, paling tidak kita sudah banyak membaca istighfar ini, istighfar kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Kemudian juga perlu kita ingat bahwa tobat itu sebenarnya adalah kunci dari ketaatan.
Maka ketika kita tidak taat itu berarti artinya kita kurang taubat. Kalau kita betul-betul tobat maka biasanya ketaatan kita itu akan meningkat. Demikian para hadirin jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada guna dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaika tukla wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rfa' ummata Muhammadin wajbur ummata Muhammadin warzuq ummata Muhammadin waghfir ummata Muhammadin wa aslih ummata Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa a'lam bishawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya.